ini juga diperkuat dengan data dari Fassbender et al. 2013 bahwa keterlambatan penanganan stroke dalam waktu 1 menit itu dapat mengakibatkan kerusakan fungsi neuron sebanyak 1,9 juta neuron dan 14 miliar sinaps. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Kemudian untuk rumusan masalahnya yaitu apakah ada hubungan antara pengetahuan, kesadaran, pengambilan keputusan, ekonomi, dan perilaku dengan keterlambatan keluarga membawa pasien stroke ke IGD RSUD Labuha. Untuk tujuan penelitiannya ada 6. Yang pertama adalah menganalisis hubungan pengetahuan dengan keterlambatan keluarga. Kemudian yang kedua menganalisis hubungan kesadaran dengan keterlambatan keluarga. Yang ketiga menganalisis hubungan pengambilan keputusan dengan keterlambatan keluarga. Kemudian yang keempat menganalisis hubungan ekonomi dengan keterlambatan keluarga. Yang kelima menganalisis hubungan perilaku dengan keterlambatan keluarga, dan yang keenam adalah menganalisis faktor yang paling dominan hubungannya dengan keterlambatan keluarga. Untuk tinjauan pustakanya yaitu stroke merupakan penyakit cerebrovaskular yang disebabkan karena berkurangnya aliran darah dan suplai oksigen ke otak. Ini menurut Yuniwati tahun 2016. Kemudian keluarga merupakan 2 individu atau lebih yang hidup bersama karena adanya hubungan darah, perkawinan, dan adopsi yang tinggal dalam satu rumah tangga, di mana peran keluarga itu juga sangat penting dalam kesehatan anggota keluarga yang lain. Untuk pengetahuan, itu merupakan satu aspek intelektual yang berhubungan dengan apa yang diketahui oleh manusia. Untuk pengetahuan sendiri, itu ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal dan internal. Untuk faktor internalnya itu adalah usia, kemudian lingkungan, dan juga tingkat pendidikan. Untuk faktor eksternalnya bisa dari sumber informasi, kemudian dari orang yang dipercaya di lingkungan sekitarnya. Kemudian kesadaran, ini merupakan salah satu unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi satu peristiwa. Kemudian pengambilan keputusan itu satu proses dalam memperoleh persetujuan atau komitmen dari anggota keluarga untuk melakukan satu tindakan. Dan perilaku yaitu merupakan proses interaksi dengan lingkungan yang diperlihatkan dalam bentuk tindakan sehingga diperoleh keadaan seimbang antara kekuatan pendorong dan kekuatan penahan. Untuk metode penelitiannya itu menggunakan analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional. Kemudian tempat penelitian dilakukan di instalasi gawat darurat RSUD Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Jumlah sampelnya ada 42 keluarga dengan pasien stroke. Kemudian untuk teknik samplingnya menggunakan purposive sampling. Kemudian uji bivariat yang digunakan adalah menggunakan Ring-Spearman, kemudian multivariatnya menggunakan uji analis linear berganda, regresi linear berganda. Untuk hasilnya yaitu yang pertama karakteristik responden. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa dari semua responden itu yang paling banyak jenis kelaminnya adalah perempuan, yaitu sebanyak 57%. Kemudian untuk tingkat pendidikannya yang paling banyak adalah SMA, yaitu 57%, dan yang paling rendah adalah sarjana, yaitu sebanyak 5%. Kemudian untuk status dalam keluarga yang paling banyak adalah status sebagai anak kandung, yaitu 40%. Kemudian yang paling rendah adalah menantu, yaitu sebanyak 5%. Untuk karakteristik usia dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa usia rata-rata responden itu yang paling rendah adalah 24 tahun dan yang paling tinggi adalah 61 tahun, di mana rata-rata usia responden yang paling banyak adalah berkisar di usia 41 tahun. Kemudian untuk hasil analisis univariat antar variabel yaitu didapatkan bahwa sebanyak 38,1 responden
memiliki skor pengetahuan baik terkait definisi, faktor risiko, dan tanda gejala stroke, yaitu dilihat dari nilai MIN-nya. Kemudian sebanyak 42,8% responden memiliki skor kesadaran baik. Kemudian sebanyak 52,3% responden memiliki skor pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian untuk ekonominya itu terdapat 64,2% responden memiliki ekonomi baik, dan untuk faktor perilakunya itu ada 54,7% responden memiliki skor perilaku yang baik. Untuk rentan waktu keterlambatan kedatangan keluarga membawa pasien stroke ke IGD itu adalah 4 jam hingga 96 jam, di mana sebanyak 23,8% responden yang terlambat berada dalam rentan waktu 21,29 jam. Untuk analisis bivariatnya didapatkan hasil korelasi koefisiennya yaitu min 0,375, kemudian dengan p-value 0,01 kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pengetahuan dengan keterlambatan keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Camara et al. 2020 bahwa kurangnya pengetahuan terhadap tanda gejala awal stroke memperlambat kedatangan di rumah sakit. Dalam hal ini dapat berpengaruh terhadap prognosis akhir dari pasien, yaitu kecacatan permanen bahkan kematian. Kemudian untuk keterlambatan dan kesadaran, di sini didapatkan hasil koefisien korelasinya yaitu min 0,334, kemudian p-value-nya 0,03 kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan kesadaran dengan keterlambatan keluarga. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hickey et al. 2011 yang menyatakan bahwa kesadaran yang buruk terhadap tanda gejala awal stroke ini dapat cenderung menjadi faktor yang menyebabkan keterlambatan pasien mendapatkan pertolongan medis dengan segera. Kemudian untuk pengambilan keputusan dengan keterlambatan didapatkan hasil koefisien korelasinya min 0,81, kemudian p-value-nya 0,00 kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengambilan keputusan dengan keterlambatan keluarga. Nah, hal ini tidak ada penelitian yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengambilan keputusan dengan interval waktu dibawanya pasien ke rumah sakit, yaitu penelitian Rahmawan, Uniwati, dan Suharsono 2020. Tetapi terdapat perbedaan waktu. Jika pengambilan keputusan itu adalah anak, maka waktu yang dibutuhkan itu lebih lama dibandingkan suami atau istri atau orang yang lebih tua, seperti itu. Yaitu dari variabel pengetahuan, kesadaran, pengambilan keputusan, ekonomi, dan perilaku didapatkan bahwa variabel yang paling dominan hubungannya dengan keterlambatan keluarga adalah variabel kesadaran dengan nilai betanya min 5,673. Untuk implikasi penelitiannya yaitu yang pertama, pentingnya perawat memberikan edukasi terkait tanda gejala awal dan golden period penyakit stroke kepada pasien. Kemudian yang kedua, peneliti ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. Untuk keterbatasan penelitiannya yaitu yang pertama tentu sampelnya yang sedikit, yaitu sebanyak 42. Kemudian yang kedua masih menggunakan kuesioner, sehingga data yang belum tergali secara dalam, sehingga dibutuhkan penelitian dengan metode kualitatif mungkin. Untuk yang ketiga yaitu rumah sakit tempat penelitian ini merupakan rumah sakit rujukan kabupaten yang letaknya tuh berada di salah satu pulau tersendiri, sehingga kemungkinan keterlambatan disebabkan oleh faktor lain, tidak hanya 5 faktor yang diteliti. Kemudian peneliti dilakukan di tengah pandemi, sehingga ada beberapa sampel yang tidak diambil karena memiliki hasil rapid test yang positif, sehingga harus dirawat di isolasi. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan keterlambatan keluarga membawa pasien ke IGD. Kemudian yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara kesadaran dengan keterlambatan keluarga. Yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara pengambilan keputusan dengan keterlambatan keluarga. Kemudian yang keempat,
ada hubungan yang signifikan antara ekonomi dengan keterlambatan keluarga. Yang kelima, ada hubungan antara perilaku dengan keterlambatan keluarga. Dan yang keenam, ada faktor yang paling dominan berhubungan dengan keterlambatan keluarga, yaitu kesadaran keluarga. Kemudian untuk sarannya, yang pertama, diperlukan penelitian selanjutnya dengan menggali lebih dalam terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan keterlambatan keluarga membawa pasien ke rumah sakit. Kemudian diperlukan sosialisasi tentang gejala awal dan golden period penyakit stroke kepada masyarakat luas. Karena selama penelitian, itu peneliti melakukan wawancara kepada semua sampel, itu menanyakan tahu tidak tentang golden period, dan mereka semua itu tidak mengetahui tentang golden period dari penyakit stroke. Sekian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.